Waktu itu kakakku demam tinggi dan harus dirawat di rumah sakit. Saya sebagai adiknya selalu menjenguknya sambil menghiburnya. Singkat cerita, hari Minggu aku pulang malam dari rumah sakit. Karena hari itu orang tuaku tidak di rumah sakit, jadi aku yang menemani kakakku. Saat hendak pulang, aku melihat pasien sedang jalan-jalan sambil ditemani suster. Namun saat aku berjalan, aku menemukan sebuah kalung. Kalung itu langsung kuambil, siapa tahu ada pemiliknya. Pasien sini kan, aku juga sering kesini, tapi nggak mungkin aku nyari orangnya malam-malam gini. Jadi aku putuskan buat besok saja. Setelah selesai pulang sekolah, aku pergi lagi jenguk kakakku sambil membawa kalung yang kutemukan kemarin. Namun percuma, pemilik kalungnya tidak ada. Jadi kalung itu kusimpan di rumahku. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, aku mulai merasakan hal-hal yang aneh, mulai dari mimpi dan ada yang nyanyi di rumahku. Namun bila aku lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat aku pergi ke rumah sahabatku mengendarai mobil, aku menceritakan semua tentang hal-hal yang aneh itu. Namun sepertinya dia tidak percaya. Aku pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan sudah malam dan tiba-tiba ada yang mengetuk kaca mobilku, dan pas kubuka, tiba-tiba leherku dicekik oleh seseorang. Itu wanita, tapi dia memakai baju pasien. Entah kenapa perlawananku kalah dan dia lebih kuat, dan akhirnya cekikannya terlepas juga, dan aku pun bergegas keluar mobil dan lari di jalan raya itu. Entah kenapa suasana menjadi sepi, tidak ada yang lewat sama sekali, dan kulihat wanita itu datang lagi, kali ini membawa pisau. Mukanya ditundukkan ke bawah. Aku langsung lari dan berteriak, tapi percuma saja karena tak akan ada orang yang mendengarkan suaraku. Aku lari dan terus lari, tapi wanita itu malah makin dekat dan aku pun tersandung batu hingga aku terjatuh. Dia semakin dekat denganku. Aku mulai bingung apa yang harus ku perbuat dan wanita itu mencekik leherku lagi dan mengangkatku. Aku tidak bisa menyangka kenapa dia kuat sekali dan aku mulai berani bertanya, "Apa maumu?" "Hanya ingin membunuhmu." Badanku pun bergetar ditambah keringat dan tiba-tiba menjatuhkanku. Aku mulai pasrah dan dia hanya diam. Aku bertanya lagi, "Apa salahku?" Wanita itu menjawab, "Mana kalungku?" Tiba-tiba dia menghilang dan tiba-tiba aku terbangun dan ternyata hanya sebuah mimpi. Tapi badanku masih bergetar. Hari sudah pagi, tapi aku teringat dengan kalung yang aku temukan di rumah sakit itu. Aku bergegas mengambil kalung itu dan pergi ke rumah sakit itu, dan saat bertanya pada suster, katanya wanita yang kucari itu sudah meninggal dunia. Kalung itu langsung aku kubur.